Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam pertama Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Semua karena pertolongan Tuhan. Jemaat terkasih, tidak terasa sudah beberapa hari kita ada di tahun 2021. Tahun 2020 menjadi kenangan yang sudah kita lewati. Banyak air mata yang kita keluarkan, entah itu air mata duka cita karena kehilangan orang-orang terkasih, atau juga air mata sukacita karena keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih sepanjang 2020. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita meyakini bahwa semua yang sudah kita alami hanya karena pertolongan Tuhan. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Samuel kepada bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita perhatikan teks dari bacaan kita, itu mengisahkan tentang bangsa Israel yang menang terhadap orang-orang Filistin. Mengapa mereka bisa menang? Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, di ayat 3, dikatakan di sana demikian, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asiterot dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Dari ayat 3 ini terlihat bahwa Samuel mengajak bangsa Israel untuk kembali kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah saja. Dan ketika mereka melakukan itu, dari bacaan kita menunjukkan bahwa bangsa Israel menang terhadap orang-orang Filistin. Apa yang sebenarnya Samuel ingin ajarkan kepada bangsa Israel saat itu? Samuel ingin ajarkan kepada bangsa Israel bahwa pertama, kalau mereka bisa memperoleh kemenangan, itu bukan karena kekuatan mereka, tapi hanya karena pertolongan Tuhan. Karena itu Israel tidak boleh melupakan Tuhan karena pertolongan Tuhan bagi mereka. Tetapi pelajaran yang berikut yang kita bisa lihat dari pernyataan Samuel ini menunjukkan bahwa ketika seseorang berbalik kembali menyembah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah saja, maka Allah menunjukkan kasih setia bagi mereka. Dan yang ketiga, dari kata-kata Samuel ini, dia ingin mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa di dalam setiap perencanaan yang akan mereka lakukan, mereka harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka bisa merancangkan yang terbaik, tetapi sebagai bangsa pilihan Tuhan, harusnya bangsa Israel melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan yang mereka akan lakukan ke depannya. Nasihat Samuel yang sama juga datang kepada kita, orang-orang percaya saat ini. Kalau kita bisa ada sampai di 2021, bahkan kita sudah menjalani beberapa hari di tahun 2021, itu bukan karena kita hebat, tapi adalah pertolongan Tuhan. Dan kita seharusnya sebagai orang percaya mengatakan hal yang sama, bahwa semua karena pertolongan Tuhan, atau sampai di sini Tuhan menolong saya dan saudara, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan boleh menuntun kami sampai di 2021 dan kami sudah jalani beberapa hari ini. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Penuh dengan misteri dan rahasia. Tapi ada Tuhan yang menuntun akan kami. Itu cukup bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan
memberkati.